tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oh, tinggi. 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 Gimana tuh Mbak? Paspor masih Indonesia. Paspor hijau? Wow, setelah 30 tahun di luar negeri masih paspor hijau. Oke. Bangga sekali. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi bareng saya Nelma Daan. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sebentar sama teman-temanku. Halo. Aku sama ibu-ibu seru ini dan mereka semua adalah warga Indonesia yang tinggal yang nasionalis Pancasila, yang tinggal macam-macam. Ada yang di London, ada yang di Coventry, ada yang di Bedford, Harpenden, dan nanti kita ngobrol ya. Mereka sudah lama di sini dan aku mau minta tanggapan mereka mengenai tanggapan dari kamu semua yang bilang kalau kita diaspora itu nggak nasionalis. Kita denger ya, gimana pendapat mereka. Oke. Ibu Ratna. Iya, boleh kenalan Ibu Ratna udah berapa tahun di sini? Halo. Saya sudah 47 tahun. Masya Allah 47 Tapi tahun. saya nasionalis. Nasionalis, Tahu lihat. Pancasila. Kurang nasionalis apa? Baju batik. Tuh tasnya aja Indonesia kan? Indonesia. Bahasa Indonesia nggak hilang loh Ibu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Bahasa bayi itu. Bahasa bayi ya. Ya. Ibu asalnya dari mana? Aku orang Betawi. Orang Betawi. Bu, kasih tanggapan dong. Katanya kita kalau di luar negeri tuh udah tinggal lama nggak nasionalis. Menurut Ibu gimana? Itu bohong. Cobain aja tinggal di sini dulu. Udah pernah di sini belum? Gitu ya. Gitu ya. Ayo ke sini, ketemu aku. Jadi nggak bakalan hilang ya. Nggak bakalan hilang. Meskipun udah 47 tahun ya. Itu kalau yang hilang mah yang sok tahu. Yang so tahu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini ada Mbak siapa? Halo, saya Raing, saya orang Sumba dari NTT. Wow. Saya sudah Berapa tahun, Mbak? 4 tahun ya? 4 tahun di sini. Oke, Saya gimana masih Mbak? bisa bahasa Indonesia, bahasa Sumba juga boleh kalau ada orang Sumba di sini. Oh iya, jadi nggak bakalan hilang itu ya Mbak? Nggak bakalan. Kamu marah nggak sih kalau dibilang kamu udah tinggal di luar negeri udah nggak nasionalis, nggak inget Indonesia? Marah sih nggak, tapi kok kecewa aja kalau ada orang berpikir seperti itu. Gitu ya. Menurut kamu banyak nggak yang bisa kita lakuin di luar negeri untuk memperkenalkan Indonesia? Banyak hal yang bisa dilakukan di Inggris untuk memperkenalkan Indonesia. Contohnya saya orang Sumba, saya akan memperkenalkan Sumba di sini lewat kain Sumba. Nah, kebetulan nih kita lagi pada pakai batik kumpul-kumpul coba. Kebetulan hari ini memperingati hari Hari batik batik. di KBRI, jadi kami semua pakai batik. Nah, Next time kami pakai kain Sumba. kain Sumba, baik. Oke, thank you Mbak Raing. Nah, berikutnya Ibu kita. Hai. Ketua RT, Bu RT namanya siapa Bu? Ari Martin Nah, Mbak Ari Martin, udah berapa tahun di sini Mbak? dari tahun 95. 95, berarti udah berapa tuh? Udah hampir 30 tahun ya? Ya. Wah, Tapi saya keluar masuk London dan saya juga tinggal di luar negeri 14 negara. 14 negara udah keliling juga ya? Ya, dari Indonesia, Hong Kong, ke Indonesia lagi, terus ke London, terus ke Pakistan, Islamabad, Karachi, lalu ke Hong Kong, terus ke banyak ya. Brasil, ke Masya Allah. Argentina, 14 tahun loh. terus pindah ke Singapura, lalu ke Amerika di Chicago, dan lalu dari Chicago ke Dubai. Waduh, panjang Dubai banget sekarang perjalanannya. balik lagi ke London. Kembali lagi ke London. Oke, Mbak, menurut Mbak seberapa nasionalisnya sih? Oh, tinggi. Tinggi. Gimana tuh Mbak? Paspor masih Indonesia. Paspor hijau? Wow, setelah 30 tahun di luar negeri masih paspor hijau. Oke. Bangga sekali. Menurut Mbak, gimana tanggapan Mbak mendengar kalau misalnya dibilang orang yang tinggal di luar negeri lama tuh udah hilang deh rasa nasionalisnya? Setuju nggak soal itu? Tidak setuju. Karena Indonesia walaupun bagaimana masih touch. Satu yang saya masih selalu ingat, kalau pas 17 Agustus ada lagu Indonesia dinyanyikan, Pulau Kelapa, Iya. saya bisa nangis. Masih ada getaran itu masih ada ya? masih bisa Gimana pun nggak akan hilang ya? Tidak hilang, dan saya sangat
bangga sebagai Indonesia. Oke, ya, thank you, Mbak. Walaupun saya hari ini tidak pakai batik Iya. karena saya dibesarkan di Pekalongan dari kecil pakai batik. Pakai batik, ya. Karena saya selalu kedinginan, jadi saya pakai yang to keep me warm. Oh ya, tapi Mbak Ari ini meskipun di luar negeri juga, tapi Mbak pengusaha batik ya? Iya kan? Saya Punya pabrik batik tuh? Tidak, saya dibesarkan di Pekalongan. Kecil saya di Pekalongan. Oh, oke. Pakai batik tiap hari. Pakai batik tiap hari. Tapi begitu sampai sini kadang-kadang karena dingin saya pakai jaket yang tebal. yang tebal. Oke, ya. Tapi saya masih Nasionalis ya. Oke, ya, thank you Mbak Ari. Iya, selanjutnya halo Mbak, kenalin Mbak. Nama saya Vinda. Mbak Vinda, ya udah berapa tahun di sini Mbak? Di sini udah dari 2017, jadi hampir 6 tahun ya. 6 Tapi tahun. saya keluar dari Indonesia dari tahun 98. Wow, Saya udah tinggal di Tokyo 9 tahun. Saya tinggal di Singapura 12 tahun. Nah, lo Dan keliling di sini juga. udah hampir 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Jadi nggak tahu udah berapa tahun. udah berpuluh-puluh tahun. Udah. Mbak, sorry, suami orang Indonesia? Suami saya orang sini. Oh, orang sini. Oke, orang UK ya. Tapi tetap hati saya Indonesia. merah putih. Tuh lihat batik lagi hari ini kan. Nah, Mbak, berarti anaknya kan blasteran, boleh dibilang gitu ya. Betul. Bahasa Indonesia dipakai nggak di rumah? Pakai dong. Dipakai dong. Anak-anak bisa bahasa Indonesia? Bisa. Mantap. Masakan masih masakan Indonesia? Tiap hari. Tiap hari sambal rendang, oke. Soto, apalagi musim dingin kayak begini, soto, bakso. Nasi tetap ya? Nasi. Punya Nasi rice tetap cooker ya? yang gede gitu loh, Mbak. Waduh, mantap. Nah, Mbak Ari apa nih? Coba ini tas saya. Isinya? Seluruh dunia saya buat sambal. Oh, tetap Homemade. bener. Yes, benar. Sambalnya sama terasi. Sambal terasi. Ada sambalnya di Aduh, nggak masalah. Ini nggak masalah. Yang penting kan, Indonesia banget tuh, masya Allah. Saya Oke, juga belanjanya masih batik. tuh masih batik. Ininya, tasnya. Nggak kurang tas tenun, nggak kurang Indonesia apa kita biar jauh gini ya. Jadi nasi tuh masih pokoknya ya. Tiap hari ada dan kita masih kumpul sama orang Indonesia. Nice. Udah di dadaku. Garuda di dadaku. Oke, thank you. Teman-teman, itu dia kurang lebihnya. Mudah-mudahan itu bisa sedikit mengasih gambaran sama kamu kalau kita yang tinggal di luar negeri itu bukan berarti nggak cinta Indonesia. Kita masih sering kumpul sama orang Indonesia. Alhamdulillah juga KBRI memfasilitasi kita untuk kumpul-kumpul bareng tiap Arisan bulan. selalu tiap bulan. Yes, tiap bulan kita kumpul. Di situ juga memperkenalkan produk-produk Indonesia. Kita bisa beli di sana mulai dari makanan sampai art and craft-nya juga. Kemudian juga kita dapat sharing soal pengusaha-pengusaha Indonesia yang buka usaha di sini seperti itu, dan banyak hal positif lainnya yang sebenarnya meskipun kita tidak di Indonesia tapi kita tetap bisa memperkenalkan Indonesia ya, seperti itu. Mulai dari makanannya kita masak di rumah aja untuk suami pasangannya yang bukan orang Indonesia, kita masak rendang aja itu juga memperkenalkan Indonesia seperti itu. Dan apalagi kalau ngomongin ganti paspor, sebenarnya menurut saya pribadi deh, paspor itu hanya sekedar paper ya teman-teman, tapi bukan berarti dengan kita ganti paspor kita nggak nasionalis. Jangan mempersempit seperti itu ya teman-teman gitu. Kalau kita punya rootnya Indonesia, pasti kita akan tetap di Indonesia. Boleh sedikit nyanyi, masih ingat lagu Indonesia Raya? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, thank you, masih ingat. Thank you, bye-bye. Sampai ketemu teman-teman. Bye.